Saya kan spesialis eskatologi tentang akhir zaman. Nah, kalau ini kitabnya salah, saya repot. Nah, saya percuma belajar 25 tahun. Oke, saya mau tanya. Coba saya mau tanya, secara Anda pembelajar eskatologi, berarti Anda mengerti nubuatan dan penggenapan. Saya mau tanya, ketika Yesus mengatakan ada orang Farisi dan ahli Taurat yang membawa agama baru, menyeberangi lautan dan daratan, kemudian pengikutnya jauh lebih jahat daripada orang Farisi itu, bisa nggak tunjukkan kepada saya literasi secara sejarah bahwa ada orang-orang Farisi yang membawa agama, yang agamanya ini merusak peradaban sepanjang sejarah? Silakan. Ini bukan membawa agama baru, ini kan Yahudi. Ya, makanya dibaca. Coba baca lagi, Pak. Di situ Itu kan menempatkan kamu, satu orang saja menjadi penganut agamamu. Ya, ini sudah nah, ada ini. Ahli setahu Taurat itu kan saya punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Ajaran dia itu yang benar. Tapi kalau perilaku, perkataan, dan perbuatannya tidak benar, apa yang mau dibenarkan? Itu. Jadi betul, intinya sepakat saya, Bang. tadi dari awal saya bilang bahwa asalkan kalau dari Islam ada kata-kata begini, ya maaf, soalnya ini saya tidak belajar Al-Quran, tapi om saya boleh, Bang. orang ngaji, jadi dia pernah katakan begini sama saya. Dia bilang, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Oke. Jadi setelah dia katakan begitu kan dia jelaskan begini, menghargai orang, menghormati, menghargai agama orang lain. Jadi istilahnya di Indonesia itu ada istilah toleransi lah gitu. Jadi itu yang perlu kita garis bawahi. Oke, saya tanggap ya. Sebenarnya tidak ada kaitannya toleransi dan tidak toleransinya dengan diskusi. Diskusi ini hak. Toleransi itu adalah sikap yang menjadi dasar undang-undang kita yang harus kita patuhi, karena ada perintah bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu dasarnya. Abang sebagai Kristen boleh jadi Kristen di Indonesia. Saya sebagai Islam boleh menjadi Islam. Nah, itu undang-undangnya. Di Islam, ayat yang abang kutipkan tadi itu, lakum dinukum waliyadin, inilah bukti bahwa kami umat Islam ini tidak memaksakan pendapat kepada kalian. Tapi ini ruang diskusi. Ini room diskusi. Kita di sini diskusi ini tujuannya apa? Menambah wawasan, menggali informasi, meluruskan pemikiran, membuktikan keyakinan. Itu gunanya room-room diskusi. Nah, apalagi kalau abang lihat sekarang ini, room-room diskusi seperti ini tidak hanya dilakukan oleh orang Islam saja, dilakukan oleh orang-orang Kristen juga dengan bertanya tentang agama Islam. Maka kami sebagai umat Islam itu punya hak dan kewajiban juga untuk meluruskan kesalahan berpikir tentang Islam, ya, menjawab pertanyaan tentang Islam supaya orang yang belum Islam paham kenapa kami jadi Islam.
Ini yang saya bilang tadi, kembali ke poin bahwa kami itu ada kewajiban berdakwah. Saya ada kewajiban berdakwah, Kang Chan, semua umat Islam itu ada kewajiban berdakwah, tapi ada yang tidak mau berdakwah, ada yang mau berdakwah. Oke, sorry. Ya seperti itu ya Bang, saya mute dulu ya Bang ya, Bang meludah soalnya. Iya. Sorry. Nah, jadi berdakwah itu adalah hak dan kewajiban kami umat Islam dan dilindungi oleh negara. Tidak ada undang-undang di negara kita ini melarang kita untuk mendiskusikan keyakinan di ruang publik. Apalagi niatnya mengedukasi publik. Itu kan niat bagus, niat baik. Tapi dia menjadi jahat kemudian ketika diskusi ini dipakai untuk membuat perpecahan, memicu konflik, membuat kegaduhan. Baru bisa dikatakan jahat. Lihat impactnya. Tapi kalau ternyata ketika kita diskusi, ternyata Anda semakin cerdas, semakin pintar, kenapa kami harus dihakimi sebagai orang yang berdosa? Kalau diskusi ini, kalau diskusi saya membuat kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa saya harus dihakimi sebagai orang berdosa? Kan kita diskusi ini kan tanya jawab, abang menjawab, saya bertanya, abang bertanya, saya menjawab. Jadi berdiskusi ini Bang, kalau rule-nya sesuai dengan undang-undang dan agama Islam, itu tidak ada yang namanya penghujatan. Karena kami terlarang untuk membiarkan orang bodoh membicarakan hal yang bukan menjadi kapasitasnya, dan kami juga dilarang untuk memberikan tempat kepada orang-orang yang tidak ada ilmunya untuk mengajar. Makanya kalau abang lihat bagaimana saya memberikan kesempatan Kristen awam bertanya saja, Kristen berilmu silakan jelaskan. Itu karena saya menghargai kalian gitu loh. Seperti itu abangku. Ya, jadi diskusi ini adalah hak dan kewajiban kita yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi bukan hewan purba aja Bang yang dilindungi. Bukan marga satwa aja yang dilindungi. Hak kita pun dilindungi undang-undang. Undang-undang pasal 28E butir ketiga. Tapi kita akan ditangkap polisi kalau kita melakukan aksi-aksi yang melanggar aturan negara. Seperti menghujat ad hominem, memfitnah, memprovokasi, mengajak kebencian, ujaran kebencian, itu baru nggak boleh. Tapi kalau untuk mengedukasi publik itu masih dilindungi undang-undang. Mungkin begitu abangku. Sekarang mending abang bertanya, mungkin ada pertanyaan tentang apa agama, atau abang nanti ditanya sama Kang Chan. Soalnya kalau Kang Chan sudah bertanya, biasanya dia nggak mau berhenti bertanya, bahaya Bang. Oke. Saya boleh ikut nggak ngasih komen menarik? Boleh nggak Pak Matu? Jadi begini, kalau saya ya, perspektif saya, kalau Pak Mal tuh jadi Kristen, itu bagus sebetulnya. Karena di luar sana ada orang yang tidak mau keselamatan, acuh dengan keselamatan. Pak Mar tuh ingin keselamatan, Pak Mar tuh masuk Kristen. Berharap ada keselamatan di Kristen, kan begitu. Nah, itu sudah bagus, tapi jangan berhenti di situ. Harus terus mencari apakah benar ada keselamatan di dalam kekristenan. Sepengetahuan saya, nanti Pak Mal tuh jawab. Kesalahan pertama adalah ketika Bapak mengasumsikan bahwa Bible ini adalah kitab suci. Bapak cari dari Matius sampai Wahyu, tak pernah diketemukan kalau ini kitab suci, firman Tuhan, diturunkan dari Tuhan, diilhamkan Roh Kudus seperti klaim Kristen, nggak pernah ada. Bapaknya berasumsi bahwa Bible ini kitab suci. Kalau Bapak baca Bible-nya, contoh Lukas mengatakan buku penyelidikan, Paulus katakan bukan firman Tuhan. Saya minta dikoreksi ya. Coba datangkan kepada saya Kristen, pendeta, siapa saja, dan ini terbuka untuk umum. Di mana dari Matius sampai Wahyu dikatakan di kitab suci? Nggak ada. Kedua, betul tadi ininya logikanya. Kalau kitab suci harusnya mengajarkan yang baik dong. Emang betul, memang justru itulah huda. Kalau Quran contoh mengklaim dirinya Tanzilum Mirobil Alamin, turun dari Tuhan semesta alam. Ada klaimnya, tapi apakah benar atau tidak, kita harus buktikan. 1500 tahun Quran dibuktikan. Banyak orang bahkan ditantang oleh Quran. Kalau kamu ragu pada Quran, coba datangkan satu ayat, satu surat saja seperti Quran. Datangkan saja. Nggak pernah ada sampai sekarang. Dan betul harus membawa kepada kebaikan. Justru itulah fungsinya. Makanya tadi Uni Rifa, saya tahu Uni Rifa, dia ini kalau nggak galak itu banteng aja bisa takut sama dia. Tapi dia mengatakan apa? Kata dia, kami diperintah ketika menyeru itu bil hikmah. Hikmah itu artinya, hikmah itu kalau dalam bahasa itu value added lah, gitu. Hikmah. Babi haram bukan karena
cacing pita, tapi kan ada perintahnya. Cacing pita itu adalah hikmahnya saja. Atau misalnya DNA yang bermasalah, hikmahnya saja. Hikmah itu value added, nilai tambah. Harus ada hikmahnya. Harus dengan hikmah, dengan pelajaran, nggak boleh. Nah, jadi Bapak ada posisi yang benar. Kalau masuk Kristen karena yang keselamatan, bagus. Karena di luar itu banyak, Pak, orang-orang yang acuh tak acuh dengan keselamatan, peduli amat dengan keselamatan. Dulu dalam benak Nabi, dalam background Nabi SAW itu disebut dengan orang-orang musyrik. Peduli amat, aku tidak akan dihidupkan, aku tidak dibangkitkan. Jadi Bapak ini sudah dalam benar. Satu, tapi jangan berhenti. Yang kedua, bagaimana respon Allah terhadap orang-orang seperti Bapak? Tak ada kita seperti dari pakatan tadi, tak ada kita menghina, tak ada kita membuat semacam buruk gitu. Enggak. Bahkan dipanggil oleh Allah. Bapak ini diberikan, Allah itu Tuhan Bapak, Pak. Walaupun Bapak mendustakan Allah, tapi Allah tetap Tuhan Bapak, gak bisa Bapak hindari. Bapak akan bertemu dengan Dia, Bapak akan dihakimi oleh Dia, Bapak akan diminta pertanggungan oleh Dia. Nah, Allah itu katakan begitu, minhumul mu'minun. Ini buka aja komal. Karena di antara mereka itu akan ada yang beriman, minhumul mu'minan. Tuhan saja masih berprasangka baik pada Bapak, pada kita semua. Wa aksaruhum fasikun. Walaupun banyak yang buruk. Ada pasti orang-orang yang memang saya jadi Kristen ingin keselamatan gitu loh. Tapi bagaimana bisa kita bisa ajukan keselamatan? Coba Bapak tanya aja ke pendeta. Pak Pendeta, ada nggak Yesus ini menyelamatkan Kristen? Kristen masuk surga yang dijanjikan sesuai dengan Yesus pernah menjanjikan Kristen masuk surga? Percaya pada saya. Pasti jawabannya 70 km per jam. Pasti itu seriusan. Ada nggak Yesus mengajarkan Kristen? Nabi mengajar Kristen, mengajarkan Islam? Ada. Inna dina indallohil Islam. Ada teks by teks banyak bergelimangan. Nabi menjanjikan surga banyak. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Terus muslimun udkhulul jannah. Ada masuk surga maksudnya. Ada. Tapi ada nggak dari Yesus sendiri, dari Matius sampai Wahyu, kita bisa identifikasi baik secara langsung atau tidak langsung, eksplisit maupun implisit, Yesus menjanjikan Kristen masuk surga. Yang terjadi apa, Pak? Matius pasal 15 nomor 3 nomor 4. Kalau Bapak ada mengatakan Yesus ini ilahi, jahat kata Yesus. Kebalikan kan? Aneh kan? Mengatakan Yesus Tuhan, jahat kata Yesus. Kan aneh. Jadi motif untuk mendapatkan masuk Kristen karena yang keselamatan itu adalah yang bagus, motif bagus. Cuman memang masih salah kamar. Nah, di situ bahaya di situ. Taring tajam. Nah, Bapak terus motivasi itu jangan hilang. Aku benar-benar ingin keselamatan. Nanti datang ke kamarnya Bang Dewa. Bang Dewa gimana nih? Nanti Bang Dewa kasih tahu alasan kenapa teman-teman Kristen ketika diskusi mereka tidak bisa menjumlahkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu karena Bapak dan teman-teman dicecoki Tuhan itu 3. Tapi hati Bapak mengatakan Tuhan itu 1. Dulu Allah pernah mengatakan kepada Bapak saat dalam roh, Bapak tidak sadar. Tapi Allah memberitahu kepada kita lewat Quran. Alastu birabbikum. Apakah kamu bersaksi? Apakah kamu benar-benar menyaksikan? Aku tanya kepadamu, siapa Tuhanmu? Apa kata? Bala, engkau betul. Bala syahidna. Betul, kami bersaksi, engkaulah Tuhan kami. Brojol keluar dari ibu. Belajar bapaknya. Kamu lihat ya, nanti Tuhan ada turun pakai kolor dan seterusnya. Bukan penghinaan ya. Itu kata orang Kristen. Tuhan jadi manusia untuk menyelamatkan dan seterusnya dan seterusnya. Bapak didoktrin Tuhan itu 3. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tapi hati Bapak mengatakan Tuhan itu 1. Maka lihatlah yang terjadi pada diskusi Kristen. Begitu, Pak. Tetap pertahankan motivasi ingin keselamatannya. Harus itu. Jangan sampai hilang. Karena di luar banyak, Pak, orang-orang yang acuh-acuh dengan keselamatan. Peduli amat lah. Aku nggak akan dibangkitkan. Saya pernah diskusi dengan orang Prancis. Kamu selamati apa? Apa yang dilakukan? Dia pencet ini PC komputer. Nah, mati udah selesai. Begitu dia bilang. Oke, makanya dia izin lo Kacan, ada siapa nih? Ya, silakan. Transto, Itu aja ya. Transto. Nambahin Ya. aja. Dia tadi dia minta naik nih. Transto, selamat siang. Trisanto, selamat siang. Trisanto, dia tadi minta naik. Halo, Tesunto. Tesuntong. Turun aku. Ya lanjut bang. Pikir tadi minta naik balik. Gitu Pak. Nah, itulah kenapa Allah tidak diam kepada kita. Menurunkanlah Al-Quran, Nabi Muhammad. Coba kita tanya kepada Kristen, bagaimana cara beribadah? Nggak tahu, Pak, cara beribadah.
Kalau kita lihat Yesus ruku, sujud. Tahu kan Bapak di Taman Getsemani Yesus sujud, berlutut, terus dia berdiri dan berdoa. Coba lihat Islam, sujud. Kristen nggak bisa sujud, nggak bisa ruku. Sekali ruku, kejeduk bangku, ceduk. Ada bangku di situ kan. Gitu, Pak. Jadi Bapak saya kira bagus ya. Saya setuju dengan Bapak. Jadi Kristen karena motif keselamatan. Jangan hilangkan motif itu, Pak. Seriusan. Bagus. Saya dukung. Memang dalam seminggu ini saya mau dukung Kristen. Saya kan ini yang samping saya yang cantik ini saya Banten. Oh, dia aja. Begitu Pak. Silakan mungkin Pak Martu Hali sampaikan. Ada Bang Dewa, guru kita. Umi, apa kita naikkan Kristen satu lagi Umi? Yang Kristen mana Kristen? Syekh Multi. Ini Bang Multa. Oh iya, Apa naikkan kira lagi satu lagi Umi? Yang mau naik aja ya, yang mau naik naik. Ya naik. Tunggu ya. Jadi gitu ya. Teman-teman Kristen ini berasumsi apa yang disampaikan di gereja itu disampaikan itu adalah ajaran Yesus. Bukan Apa Kang yang Chan. diajarkan di Bukan. Yang diajarkan pendeta itu bukan ajaran Yesus. Itu Iya. ajaran mereka. Bukan, Kang Jan, jangan fitnah Yesus lah. Enggak, mereka bukan yang mendengarkan ajaran gereja berasumsi bahwa yang diajarkan pendeta itu ajaran Yesus. Mereka berasumsi gitu. Mereka baru tahu ketika Chan kok begitu ya. Memang begitu, Pak. Kemarin si Bapak Iya. siapa itu waktu memang begitu, Pak. Makanya Ajaran uji Yesus aja itu Bapak kita coba. yang ngajarin. Kita yang selama ini tiap hari ngajarin gini loh. Iya, gila, betul. gini. Tapi kita dibantah terus sama teman-teman Kristen. Saya bingung. Iya, karena kita Muslim terus kita tidak bisa. Loh, Bapak baca sendiri. Makanya kita selalu bilang, Bapak coba baca sendiri deh. Jawab datanya. Iblis kau Chan. Bapak suruh baca. Apa juga jadi iblis? Aku dikatain peot, sekarang malah tambah gemuk, malah naik berapa kilo. Itu nasib kita. Saya loh kan dengarkan Yesus. Silakan Bapak baca sendiri. Bisi Bapak nggak pernah baca. Kemarin aku baca. Iblis kau Chan. Iblis. Salah aku baca itu. Kadang kita Gitu. bingung Kang Jan ya. Kita berusaha untuk mengutip dengan benar kitab mereka tanpa dikurangi ditambahin. Giliran mereka menambahi mengurangi nggak apa-apa loh. Giliran kita baca sejujur-jujurnya kita dikatain iblis, dikatain peot aku lagi. Iya, loh, nggak boleh. Coba Bapak buka nanti Wahyu pasal terakhir itu, ayat terakhir itu. Kalau kau menambah-nambahkan sesuatu yang tidak tertulis, kau akan siksamu akan ditambah. Kalau kau mengurang-ngurangi, maka nikmat dari pohon kehidupan akan dikurangi. Nggak boleh nambah-nambah. 3, 1, 3, 1, 3. Di Islam pria-prianya boleh nambah istri tapi banyak yang nggak poligami. Di Kristen nggak boleh nambah ayat malah banyak yang nambah-nambah ayat. Bingung saya. Iya. Wah, itu pengalaman testimoni saya dengan Uniripa. Begitu. Sehingga aneh kok begitu. Ada tamu tuh Bang Chan. Coba siapa Bang Chan? Silakan Pak Tamu. Ya Azmi, selamat sore Azmi. Islam Kristen Bang. Halo Bang Azmi. Bang Azmi. Jadi perbedaannya teman-teman, gitu ya. Lanjut nih. Perbedaan yang sangat mencolok antara Islam dan Kristen. Orang Islam diizinkan nambah istri tapi lebih banyak yang monogami. Orang Kristen dilarang nambahi kitab suci malah banyak yang nambah-nambahin. Saya bingung gitu loh. Makanya Iya, mari kita nggak boleh. diskusi gitu, nggak boleh. Saya modenya bebas sih, mau diskusi, mau monolog boleh, sama radio. Gitu. Kita mau bebas, selama ada jaringan. Ada jaringan baterai. Iya, ada tunjangan wifi Ada kan? radio. Ada jaringan, Iya. tapi Kang Chan nggak mau terima tunjangan wifi sih, sombong. Giliran tunjangannya 350 nggak mau ya Kang Chan ya, tapi kalau udah 3 juta baru nanti mau ya. 3 juta nanti tahajud atau istikharah dulu lah. Nanti kan? Ada yang bayangkan, ada yang bilang saya iblis, ada yang bilang saya radio, ada sini dia. Ada cukup listrik
baterai, ada jaringan, Iya. radio. Nah, begitu. Saya bebas. Saya Hercules. mah udah bebas. Oh, kamu diskusi tidak pakai logika, tidak metodologis. Apa tuh? Red Edo minum enggak. Kalau saya kebetulan remote saya tuh banyak modenya. Kalian mau menghujat siap. Tidak metodologis siap. Kita siap. Banyak mode saya mah. Teman-teman kalau mau, Chan, kau ngoceh aja sejam, mas siap, insyaallah. Febian, selamat sore Febian. Islam Kristen. Coba jambak yang itu tuh. Jambak yang di bawah itu tuh. Aku mau Yang ngomong dulu, tanpa data, siap. Kita siap. Kita mah bebas. Banyak. Nodenya banyak tuh. Tinggal pinjit mau yang mana. Bebas. Nah, jadi begitu teman-teman. Tidak ada satupun dalil di dalam Bible dari Matius sampai Wahyu yang yang menunjukkan kalau Matius sampai itu firman Tuhan nggak ada, nggak boleh, nggak ada. Bahkan batal. Banyak misteri aneh sekali. Debatable hal yang prinsip ketuhanan misteri, Tritunggal misteri, Bible misteri. Katanya 13 surat Paulus. Ternyata dihitung-hitung oleh siapa tuh namanya? Ada sekolah Kristen lah, cuma 7. Sebagian lagi katanya Paulinnya, Paulin. Terus apa lagi? Banyak lah. Katanya buku Matius loh, tapi ternyata penulisnya bukan Matius. Loh, gimana ceritanya? Nah, banyak lagi. Ya izin Kang Chan. Mau cari lawan kan? Ya, Bang Herman, selamat. Cari Bang lawan. Herman, selamat. Bukan cari siang. lawan, Macam-macam pangeran hal cari ditonjok itu nanti. Kita ini bukan cari lawan. Cari Kita diskusi, kan? menunggu orang-orang yang ingin Cari mengetahui lawan. tentang Islam tanpa pun Iya, ada orang yang diselamatkan. ingin tahu. Kita tetap harus menyampaikan gitu, Iya. nah kan? Oke, desa Palubi. Hermawan, selamat sore Hermawan. Ya, shalom. Bang Pangeran, Oke, Stan. suaramu itu khas loh, Pangeran. Iya, Khas agak loh, lucu. seriusan asli. Apalagi Lucu, ya? iya, apalagi kalau kau pakai kerudung, mantap tuh. Kerudung, lipstick. Gak ada yang lain, itu aku tidak tahu. Masa gitu Kang Chan? Makanya dia pernah nyamar kan jadi pendeta. Orang bagaimana dia nyamar jadi pendeta, suaranya dia begitu. Dia berkali-kali pakai akun palsu sama saya nggak bisa, saya nggak tembus. Jangan seperti itulah Kang Chan. Nggak boleh seperti itu. Geli aku lanjut dong. Silakan teman Kristen. Nonton hantu. Ya, Bang Herman mau ditanya atau bertanya Bang Herman? Ya, aku tadi kan mendengar kalau Matius itu bukan apa tadi? Bukan penulis ya. Aku mau tanya ini Kang Ya. Chan. Wahyu Betul 5 sekali, Pak. ayat 1. Wahyu 5 ayat Ya. 1 itu dia yang duduk di atas tahta memegang gulungan kitab itu siapa? Karena saya meyakini ini firman Allah. Yang Alkitab yang saya Oke, pegang itu Kang kita Chan. fokus dulu ke Matius satu-satu ya. Setelah itu langsung ke Wahyu 5 ya. Iya. Oke, Bapak buka Matius 9 nomor 9 coba Pak. Oke. Jadi penulis Matius itu ya pemungut cukai itu yang ini. Oke. Dibuka dulu datanya. Boleh. Matius berapa? 9. Matius pasal 9 nomor 9. Oh, ini izin ya, saya nih ya. Kalau ini nggak izinin saya kick, ini boleh. Matius pemungut cukai Yesus. Ya, betul ini berarti saya. Setelah Yesus Bukan pergi betul, dari maksud saya situ. baca Bapak. Ya, dibaca. ini kan Matius pemungut cukai. Setelah Bukan Yesus itu yang saya maksud baca. Ya. Nah, ya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Ya, gimana, Pak Chan? Siap. Oke. Ketika Yesus duduk di situ, dia melihat Matius, kata Yesus, "Ikutilah aku." Yang nulis siapa? Ya Matius no. Loh, yang diajak duduk siapa? Yang diajak ikut siapa? Ya Matius. Loh, kok bisa? Yang sedang dibicarakan, sebentar, yang sedang dibicarakan siapa? Matius. Nah, kalau Matius sedang dibicarakan, yang membicarakannya siapa? Kok yang menulis ya Matius? Yang menulis. Ini Bapak nih. Misal kalau gimana Bapak nih? Kan misalnya nih ada Uniripa datang kepada saya. Saat itu datanglah Uniripa, datang kepadaku. Kalau aku bicara ya, datang kepadaku. Dia mengajak aku, aku ikut dia. Aku. Nah, sekarang kalau yang dikatakan yang dibicarakan Matius, lalu yang nulis siapa? Bapak Matius no. Oh Matius. Kan Matius yang diajak bicara, Pak.
Nah, ini yang disampaikan Pak, bahwa Tapi sebentar dulu, Pak. menceritakan Sebentar dulu, ketemu santai dulu, Pak. Santai dulu, santai dulu. Pak, gitu Pak, maksudnya. sebentar dulu, santai dulu. Iya. Kalau Bapak baca baik-baik, Pak Muhalti baik-baik, teman-teman Kristen baca baik-baik. Matius pasal 9 nomor 9 itu sangat membuktikan dengan telak bahwa Matius pemungut cukai yang diklaim sebagai murid Yesus itu, dia menjadi objek yang sedang dibicarakan. Kalau dia sedang menjadi objek yang sedang dibicarakan, berarti penulisnya bukan Matius. Kecuali otak kita gila. Kalau itu ada dua. Kalau itu dijelaskan nggak mungkin, Pak. Nah, Diceritakan tentang dirinya sendiri. loh, dia Sama-sama. jadi Pak Matius disebutkan. Kalau Mas sebentar dulu. Kalau dirinya sendiri, dia akan katakan begini, bahwa Yesus melihat aku, dia mengatakan ikutilah aku ikuti dia masuk ke dalam rumahku, makan-makan bersama aku, itu dirinya sendiri. Kalau saya berkata, Kan dia cuma loh, sama bagaimana sama? Nah, ini yang saya maksud. Sebentar dulu. Ini yang saya maksud. Bapak berasumsi. Dengar. Ini yang saya maksud, sebentar dulu, Pak. Santai dulu. Ini yang saya maksud. Jemaat-jemaat Kristen berasumsi. Mereka berasumsi ini buku Matius. Padahal ini bukan buku Matius. 1 poin. Sekarang kita masuk yang lebih rigid. Bapak nanti bukan dari Islam. Oke? Nggak usah di-mute, Pak. Kita diskusi aja. Kalau Bapak di-mute tuh saya ngerasa ngomong sendiri gitu. Bapak bisa interupsi sewajarnya dan nggak usah di-mute, biasa aja. Iya, oke. Bapak nanti coba buka, Bapak catat Catholic Encyclopedia. Kalau di mute saya ngomong, saya tuh kayak ngomong dengan patung gitu. Oh. Nggak di-mute. Saya tuh anti, kalau Terawan bisa tuh anti di mute, nggak apa-apa dia di mute. Karena kenapa? Follow ya? Kalau dia, kalau dia bicara wajar, kita dapatkan diskusi. Kalau jadi dia gila, kita bisa menunjukkan Kristen itu gila. Nah, jadi gini. Kalau saya gila pun nggak, makanya saya menahan diri untuk gila, karena memang harus begitulah, harus bagus. Islam terus bagus. Jarang, Pak Mat. Bapak Kalau buka di Catholic sini, Encyclopedia. Iya, sebentar. Lawannya mute itu jarang, ya. Ya. Iya, Shalom. siap, bagus. Lanjut. Bagus, terima kasih. Baik, masalah. Nah, begini, Bapak buka Catholic Encyclopedia. Bapak buka nanti atau searching di situ WHO itu bukan organisasi, who wrote the Bibles. Siapa yang menulis Bible? Gospel. Who wrote Gospel kalau tidak salah. Nah, coba nanti Bapak cek. Bapak di situ akan menemukan siapa Matius, Markus, Lukas. Tahu nggak disebutkan siapa penulisnya? Anonymous, uncertain, tidak dikenal, tidak jelas. 2, itu poin, Pak. Bukan dari Islam, dari Kristen. 2, kalaulah itu ternyata Matius sendiri, itu dan data Matius 9 nomor 9 membuktikan Matius, ngapain Catholic Encyclopedia dan kawan-kawannya bukannya itu mengatakan itu. Bapak buka Bart E. Herman. Matius bukan Matius yang nulis, Markus bukan Markus yang nulis. Bapak buka lagi Gospel, The Five Gospel. 80 scholar ada di situ, Kristen, Pak. Tidak ada Kiai Haji gitu. Kiai Haji Jonathan ada. Kristen semua di situ. Mengatakan bahwa memang tidak Matius, bahkan disebutkan Matius dan Lukas dia menyadur dari Markus. Markus menyadur dari novel. Nanti novel abad ke-7 sebelum Masehi. Tapi sebagai jemaat Bapak akan tidak rela dan itu wajar. Tapi harus jangan sampai objektif dihilangkan. Terakhir. Bapak nanti buka historical Bible. Dulunya sebetulnya namanya itu bukan Matius, bukan Markus, Lukas, tapi Gospel according to Matthew, Gospel according to Luke, Gospel according to John, Gospel according to Mark, according to. Saya nulis buku sejarah, Kang Chan nulis buku sejarah menurut Pak Anhar Gonggong, selama 100 tahun ada yang mencoret kata menurutnya coret sejarah Anhar Gonggong. Datanglah ke pengadilan. Anhar Gonggong, Pak Anhar Gonggong belum profesor ya. Pak Anhar Gonggong, sini, ini bukumu. Masalah dengan bukumu. Apa kata Pak Anhar Gonggong? Mana buku? Aku nggak pernah nulis ini. Loh, ini sejarah Pak Anhar Gonggong. Diselidiki oleh dia. Oh enggak, dulu ini ada teksnya apa? Sejarah menurut Anhar Gonggong. Berarti bukan Pak Anhar Gonggong, ada yang menuliskan. Oh, siapa si Kang Chan tuh, dasar orang. Ini kiper. Begitu pun dengan Matius, Gospel of Matthew berarti according to Matthew berarti yang dia nuliskan sebelumnya. Begitu, Pak. Itu bukti-bukti bukan dari Islam ya, dari literatur kekristenan sendiri. Saya Kristen bukan Katolik gitu ya. Yang pertama, yang kedua, saya bisa menjelaskan siapa penulis dari Alkitab. Jadi Musa itu penulis 5 kitab.
Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kemudian dilanjutkan Yosua, itu yang menulis Yosua. Kemudian Habakuk, itu ya Nabi Habakuk. Rut, Samuel, ya kalau raja-raja itu apa namanya penulisnya itu Samuel ya, terus Mazmur Daud, gitu Paman. Esther ya Esther, Markus ya Markus. Kalau Kisah Rasul itu Dokter Lukas, gitu Pak. Wahyu Yohanes, jelas itu ada. Oke, ininya. kita jelasin Pak. Gini, kita perjelas. Tuhan berfirman kepada Musa. Musa berkata kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa. Musa berkata kepada Tuhan. Jadi yang nulis siapa? Ya Musa. Dengar, saya ulang ya. Dengar. Tuhan, kan kalau Musa nulis, Tuhan berfirman kepadaku. Oke. Tuhan berfirman pada Musa. Musa berkata kepada Tuhan. Tuhan berfirman pada Musa. Musa berkata pada Tuhan. Jadi yang nulis siapa? Ya Musa, enggak masalah toh Paman. Bagaimana bisa Musa? Kan Tuhan berfirman pada Musa. Musa berkata, kalau Musa nih, Tuhan berkata kepada aku. Semuanya dengan Tuhan. Ya enggak apa-apa. Bukan itu yang saya tanya. Kalau Tuhan berfirman pada Musa, Musa berkata pada Tuhan. Lah ya itu kan bukan katanya toh. Berarti yang nulis siapa? Iya, itu kan. Ya Musa, saksi itu Musa ya. Berat, kok Pak gimana sih Musa? Bapak nih ada masalah dengan pemahaman. Pak dengar dulu. Musa berfirman Pak Tuhan berfirman pada Musa. Oke, misalnya gini nih. Uniripa berkata pada Uniripa berkata, berarti ada yang menggibahkan Uniripa dan Bang Dewa. Siapa? Saya, Kang Chan. Itu Uniripa bicara Bang Dewa. Bang Dewa bicara Manuripa. Bang Uniripa bicara Bang Dewa. Tok tak itu. Jadi yang bicara siapa? Kang Chan. Nah, sekarang Tuhan berfirman pada Musa. Musa berkata pada Tuhan. Tuhan berfirman pada Musa. Musa berkata pada Tuhan. Jadi yang nulis siapa? Musa, kan Musa tidak bergosip. Berarti yang menulis orang ketiga, Pak. Itu Bapak mah udah dikasih bukti juga. Ini saya bilang. Wahyu 5:1 tadi gimana, Kang? Baik, sekarang kita lihat sama satu lagi. Bapak buka Lukas 3 nomor 23. Waduh. Saya sebenarnya kan temannya Pak Gofur, Pak. Iya, nggak apa-apa. Pak Iqbal di mana Berarti ya kita bisa sekarang? bicara santai. Kata Bible, Pak Iqbal itu sekarang di mana ya? Mas Iqbal. Saya tidak tahu itu kata Bible. Pak Iqbal ya. Iya. Iya, lama ya. Lukas berapa? Jadi Pak, Lukas 3 nomor 23. Itu dari buku Bapak sendiri. Saya tidak pernah membawakan dari Islam, dari Kiai Haji, Mahadewa, tidak. Saya baca dari sekolah-sekolah Kristen, dari buku-buku Kristen, bahkan dari Bible sendiri. Tapi saya Kristen bukan Katolik ya, Pak Chan. Oh iya nggak apa-apa, silakan Bapak. Kasiannya Bapak masih Kristen ya. Iya. Emang di Kristen itu ada keselamatan, Bang Irwan? Iya. Di Kristen itu ada keselamatan. Loh, kan ada Yesus yang ada jalan dan kebenaran dan hidup. Ini aku pernah dengar. Tahu siapa tuh? Kamu siapa tuh? Pernah kenal Saya ini? pendatang baru, Bang. Saya pendatang baru. Oh enggak, kamu profesor. Dia murid Kang Chan. Oh gitu. Tapi suaranya ini Aku muridnya banyak banget di sini. Adalah aku berguru pada mereka. Jadi saya bilangnya Lukas 3 Lukas 3 nomor 23. Ya, silsilah Yesus. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia umur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Ya. Jadi Lukas mendapatkan informasi dari ilham Roh Kudus atau menurut anggapan orang? Ya dari saksi-saksi dia ini apa namanya? Baru dibaca. Saya ulang pertanyaannya. Ya, saya ulang pertanyaannya. Jadi Lukas mendapatkan informasi silsilah Yesus dari ilham dari Roh Kudus atau menurut anggapan orang? Iya dari anggapan orang. Pintar. Itu yang ingin saya sampaikan. Loh, ini ada Pak. teman. Pak, masalahnya adalah Bible Bapak, gospel Bapak bermasalah. Dan Bapak dianggap sekarang sebagai counternya. Tolong berikan kepada saya satu saja dalam Bible dari Matius sampai Wahyu yang menunjukkan ini adalah ilham Roh Kudus, firman Tuhan berasal dari Tuhan. Di mana? Berikan satu saja, saya tantang. Timotius
Sebentar Maman. 1 Timotius 2 Pasal 2 nomor 16, 2 Timotius 3 nomor 16. Ya. Coba Segala dibacakan. tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk Keluar mengajar tiga juga dan ada kami kan. menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidikan orang dalam kebenaran. Jadi pengarang Alkitab itu Roh Kudus, Paman. Bagus. Inilah yang diajarkan di gereja. Kan sudah saya katakan, kalian ketika diajarkan di gereja, saya sangat-sangat menyarankan kalian baca baik Bible-nya. Apakah ajaran gereja itu benar atau tidak? Coba Bapak, inilah Kristen ketika diajarkan. Di mana dalilnya Bible ini adalah firman Tuhan? 2 Timotius 3 nomor 16. Sebab segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan dan seterusnya bermanfaat bagi ABCD. Saya tanya Pak, itu tulisan yang mana? Ya semua. Ini Alkitab Tuh, ini. Mas Solang. Nah, tahu dari mana kita bagaimana kita tahu tulisan yang mana? Bapak baca 15. data ayat sebelumnya 15-nya. Coba baca. Yang juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Ini Betul. Jadi yang ingin diadres oleh Pak Paulus kepada Timotius yaitu kitab suci yang dibaca ketika Timotius kecil. Ingatlah ketika kecil engkau membaca kitab suci. Sebentar dulu, kitab suci. Sedangkan surat-surat Paulus itu ada jauh sebelum Yesus terangkat, 50 tahun sebelum Yesus terangkat. Markus, Matius, Lukas belum ada. Jadi yang dibaca oleh Timotius adalah buku-buku orang Yahudi. Buku-buku orang Yahudi yang sedang diadres. Sebentar dulu, Pak. yang sedang diadres. Kan gitu. Bukan, sebentar dulu. Timotius ketika kecil tidak membaca buku Markus, Matius, Lukas atau apalagi surat Paulus. Tidak, dia baca buku-buku Yahudi. Timotius itu kalau tidak salah tahun 50 tahun 60 lah. Masehi ya. Nah, jadi setelah Yesus ketika kecil dia tidak baca buku Markus sampai dengan buku Wahyu, dia baca buku-buku Yahudi. Betul. Jadi yang dimaksud segala tulisan yang diilhamkan itu bukan buku Markus, Matius sampai Wahyu, itu buku Yahudi. Dan kita bisa buktikan ada kitab suci di situ, ada yang bukan kitab suci di situ. Bahkan ada yang membuat uni bergairah di situ. Tapi Matius sampai Wahyu tidak pernah ada, Pak. Matius sampai Wahyu ada abad keempat setelah Masehi, abad keempat, established. Buku Wahyu ada setelah Yesus mengatakan sebab segala firman yang telah engkau berikan, segala sudah ada. Tiba-tiba Yohanes mimpi di Pulau Patmos. Bagaimana kan sudah segalanya. Ujung-ujung mimpi. Pak Chan, berarti sebentar dulu. Berarti tadi 2 Timotius, teman-teman Kristen dengarkan saya. Kalian kalau ingin mengetahui bagaimana mengekspos secara terang-terangan, tanya kepada pendeta, tanya kepada mereka, di mana dalilnya firman Tuhan? Pasti bawa 2 Timotius 3 nomor 16. Dia nggak tahu. Dia bicara tentang kitab yang mana, bukan Markus sampai Matius sampai Wahyu. 2 Petrus 1 aja. Jadi 2 Petrus 1 nomor 21. Bentar Gurunda, aku mau izin juga. Terima kasih Uni Rifa, aku hadir di room Uni ya. Salam kenal Uni Rifa. Aku orang Padang juga nih sama yang sering tapping Uni. Kang Cam, terima kasih ya kemarin hadir di rumahku. Juga saudara-saudara yang lain juga Mahadewa juga pernah ya ketemu. Aku mau izin turun dulu ya. Udah bayar belum ke Uni Rifa? Naik room ini kan harus transfer. Bayar dulu, jangan main pergi aja. Harus hitungnya nih. Datang pergi bang bayar. Ya, jadi mendengar firman Tuhan cuma-cuma di salam ini ya nih semua gurunda-gurunda, aku izin turun juga karena aku lagi dipanggil ya. Terima kasih. Tapi saya juga Uni izin saya harus turun ini. Ada ini maghrib juga di sini. Pak Hermawan, Bapak saya kira untuk pendiskusi Bapak baik. Tidak teman-teman sekalian Muslim, tidak semua teman-teman Kristen itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semua orang-orang Kristen itu dia enggak. Mereka juga sama, mereka baik, kita juga sama. Bahkan bisa jadi ada keburukan di kita. Bersikap adilah. Kata Quran, dilu adilah wa aqrabul taqwa. Adil itu lebih dekat kepada takwa. Bahkan orang-orang begini dilindungi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Pak Hermawan sudah membersamai waktu hanya sebentar. Izin Udi dulu ini ya, Bang Dewa, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, monggo. Pak Hermawan, apa yang mau disampaikan lagi? Jadi saya menanggapi tadi 2 Petrus 1 ayat 21. Jadi tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Saya kan spesialis eskatologi tentang akhir zaman.
Nah, kalau ini kitabnya salah, saya repot. Nah, saya percuma belajar 25 tahun. Gitu. Oke, saya mau tanya, apakah setiap informasi yang disampaikan oleh Yesus itu pasti terjadi? Ya, pasti terjadi, Tante Rifa. Oke, coba Bapak buka Matius 23 nomor 15. Bang Hasan dulu ya. Matius 23 ayat 5. Matius 23 nomor 15. Nomor 15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentupatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu. Ya, ini Tante. Coba saya mau tanya, secara Anda pembelajar eskatologi, berarti Anda mengerti nubuatan dan penggenapan. Saya mau tanya, ketika Yesus mengatakan ada orang Farisi dan ahli Taurat yang membawa agama baru, menyeberangi lautan dan daratan, kemudian pengikutnya jauh lebih jahat daripada orang Farisi itu, bisa nggak tunjukkan kepada saya literasi secara sejarah bahwa ada orang-orang Farisi yang membawa agama yang agamanya ini merusak peradaban sepanjang sejarah? Silakan. Ini bukan membawa agama baru, ini kan Yahudi. Ya, makanya dibaca. Coba baca lagi, Pak. Di situ kan kamu kamu, satu orang saja menjadi penganut agamamu. Ya, ini sudah Nah, ada ini. Ahli setahu Taurat itu kan saya, punya- setahu saya, Pak, ahli Taurat atau orang Yahudi itu agamanya tidak disiarkan secara siar seperti Kristen dan Islam, karena mereka itu eksklusif. Bapak kalau tahu Yahudi itu beragama sesuai dengan etnik. Mereka itu Yudaisme itu loh. Iya, namanya. makanya coba tunjukin agama Yudaism ini pernah disebarkan seperti yang dilakukan Islam dan Kristen. Setahu saya, yang menyebarkan agama itu diantaranya bahkan Hindu pun tidak terlalu, walaupun Hindu termasuk menyebarkan agama tapi tidak terlalu masif. Yang paling masif itu ada 2 agama di dunia ini, Kristen dan Islam. Ya, hukum Taurat Nah. perjanjian lama itu, Tante. Itu kan yang disebarkan ahli Taurat. Ya, Kalau makanya di saya Kristen, tanya, itu kan PA dan PP. Bapak Itu ngerti kan nggak pertanyaan PA saya? itu dulu. Ya. Bapak ngerti pertanyaan saya nggak? Di situ dikatakan Yesus bahwa ahli Taurat dan orang Farisi itu mereka menyebarkan agamanya mengelilingi lautan dan menjelajah daratan. Benar nggak? Ya. Untuk Menjadi penganut mentobatkan. agamamu. Nah, Pak, setahu saya Yahudi ini agamanya eksklusif. Saya tidak pernah mendengarkan literatur bahwa Yahudi itu gemar menyiarkan agamanya ke orang-orang karena mereka eksklusivisme. Artinya mereka tuh mengeksklusifkan diri. Bagi mereka agama itu bukan untuk disebar-sebarkan, tapi kalau ada yang mau jadi agama mereka tidak tolak, tapi disebut dengan goyim karena mereka itu berpatokan kepada keturunan. Agama itu diwariskan. Nah, makanya saya bingung ketika Yesus mengatakan orang Yahudi dan Farisi menyebarkan agamanya menyeberang lautan. Coba tunjukin satu orang Farisi saja yang nyebarin agamanya, kemudian agamanya itu menjadi agama terbiadab di muka bumi, Pak. Coba sebutkan. Nggak gitu, itu kan Paulus itu kan sebelum jadi Saulus sebelum jadi Paulus kan dia kan ya Perasaan saya nggak bawa nama Paulus dari tadi. itu kan dulunya kan ahli Taurat namanya ahli Taurat. Saya nggak singgung Paulus loh, Pak. Pak, saya tuh malah justru pengen Bapak menunjukkan satu nama gitu loh, bahwa ada tokoh Farisi yang memang memenuhi nubuatan Yesus bahwa dia nyebarin agamanya keluar dari Israel, terus agamanya ini menjadi agama terkeji, pengikutnya ini buruk kelakuannya. Setahu saya Yahudi itu dari dulu dibantai terus, Pak. Mereka lari-lari terus dari dulu, Pak. Mereka dikejar Holocaust zaman itu dikejar-kejar. Bukan, ini sebelum ini apa namanya Romawi yang Nero itu. Ya, mereka kan Ya, kapan itu? Kapan? bekerja sama dengan ini toh. Coba kapan apa kejadian namanya? kapan Roma. kejadian Yahudi, Pak? Coba Bapak jawab nih. Kapan orang Yahudi pernah membantai murid-murid Yesus atau membunuhi orang-orang? Karena setahu saya yang banyak membunuhi orang-orang seperti yang dilakukan Paulus itu justru Kristen. Inkuisisi 500 tahun, perburuan penyihir 200 tahun, pembunuhan anak gereja baptis 200 sampai 400 tahun, perang salib sekitar hampir puluhan dan ratusan tahun. Jadi setahu saya yang paling banyak membunuhi orang-orang, bahkan yang dibunuhnya itu mengaku pengikut Yesus, itu justru adalah Kristen.
Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.